Dalam dunia industri, memahami bagaimana suatu pekerjaan dilakukan menjadi kunci untuk dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Namun, banyaknya frekuensi pekerjaan yang dilakukan dalam industri menjadi salah satu constraint yang seringkali dihadapi. Oleh karenanya, work sampling menjadi pendekatan yang dikatakan cukup krusial untuk dapat memberikan gambaran representatif tentang bagaimana pekerjaan-pekerjaan dilakukan tanpa harus diperlukan pemantauan yang terus-menerus. Pada video kali ini, saya Matteo bersama dengan rekan saya yang terdiri dari Davi, Hosea, Adi, dan Yureski akan mengkaji sebuah jurnal terkait implementasi dari metode work sampling untuk menghitung waktu mentah dan kapasitas produksi gulungan palet pada PT XYZ yang digagas oleh Banyu Faitz dan Asep Erik dari Departemen Teknik Industri Universitas Singapura Bangsa Karawang. Perlu diketahui, perencanaan produksi memegang peran penting dalam penjadwalan produksi, salah satunya dengan pengukuran waktu proses. Pengukuran waktu ini merupakan pekerjaan mengamati dan mencatat waktu kerja setiap elemen atau siklus dengan menggunakan alat-alat yang telah ada. Dalam hal ini dilakukan pengukuran waktu kerja produksi palet roll pada PT XYZ dengan menggunakan waktu pengambilan sampel kerja. Oke, selanjutnya terdapat beberapa metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, yaitu dengan penelitian perpustakaan dan pengumpulan data lapangan. Studi literatur dilakukan sebagai tahap pertama dengan tujuan untuk memahami teori-teori dasar dan teoritis perhitungan yang diperoleh dari buku referensi, sedangkan pengumpulan data teknis diperoleh dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan, yaitu dengan mengambil data-data tersebut yang diperlukan melalui wawancara dengan operator produksi dan observasi langsung hasil pekerjaan PT XYZ. Selanjutnya kita masuk ke hasil pengamatan dari jurnal, di mana kita tahu kalau misalkan sebelumnya kita melakukan observasi pada produksi pellet roll, di mana kita melakukan pengukuran secara langsung menggunakan jam henti pada jurnalnya. Dan di sini ada observasi secara langsung terhadap 36 sampel yang dilakukan selama 7 hari. Di sini kita bisa melihat tabel-tabelnya. Kalau misalkan dari 36 data atau sampel yang diambil, kita mengambil dalam jurnalnya mengambil random number dan juga ada interval waktu pengunjungan yang berbeda, mulai dari 5 menit, 10 menit, 15 menit hingga 1 jam 15 menit. Selanjutnya masih dari hasil pengamatan, kemudian data-data tersebut direkapitulasi menjadi 7 hari dengan total masing-masingnya ada 36 sampel. Nah, ada 4 kategori data. Yang pertama adalah P produktif, KP less produktif, TT inevitable, dan juga F fatigue. Contoh perhitungannya kita bisa lihat di hari kelima, di mana P-nya sama dengan 28, KP-nya sama dengan 2, TT sama dengan 1, dan juga F-nya sama dengan 4. Apabila kita memasukkannya ke dalam persamaan P per 36 kali 100%, nanti kita akan mendapatkan productive percentage-nya. Dimana kalau misalkan kita lihat P-nya itu 28, sehingga productive percentage-nya yang kita dapatkan dari day kelima adalah 77,78%. Baik, selanjutnya dilakukan perhitungan pada jumlah waktu observasi, di mana dibutuhkan data jam kerja per hari, jumlah hari kunjungan selama observasi, dan juga akan dikonversikan ke dalam bentuk menit. Dan soal yang dimiliki, jam kerja per hari adalah sebesar 10 jam, jumlah hari kunjungan selama observasi adalah 7 hari, dan dari data tersebut didapatkan waktu observasi sebesar 4.200 menit. Kemudian juga dilakukan perhitungan pada jumlah waktu produktivitas, yang dimana dibutuhkan data persentase produktivitas dan juga waktu observasi dari perhitungan sebelumnya. Persentase produktivitas didapatkan dari data yang paling sering muncul dan juga data yang memiliki nilai tertinggi, sehingga didapatkan persentase produktivitas sebesar 86,11%. Dan sehingga didapatkan waktu produktivitas adalah sebesar 3.616 menit. Kemudian juga dilakukan tes keseragaman data dengan menghitung nilai upper control limit dan juga lower control limit. Namun sebelum dapat menghitung kedua rumus tersebut, dibutuhkan terlebih dahulu perhitungan proporsi pada data yang telah dimiliki. Dengan menggunakan data, total persentase produktivitas dibagi jumlah hari observasi. Dengan dari soal yang dimiliki, total persentase produktivitas adalah sebesar 586,10% dan jumlah hari observasi adalah 7 hari. Dan didapatkan proporsi data keseluruhan adalah 84%. Dan juga data pada setiap hari adalah sebesar 36 data. Selanjutnya dapat dilakukan perhitungan pada upper control limit dan juga lower control limit dengan menggunakan rumus yang dapat dilihat pada slide berikut. Dan didapatkan nilai upper control limit adalah sebesar 1,12 dan juga nilai lower control limit adalah sebesar 0,56. Dan dari seluruh data yang dimiliki, data tersebut memiliki range di dalam upper control limit dan juga lower control limit. Selanjutnya dilakukan perhitungan pada uji kecukupan data dengan menghitung nilai N aksen dengan membutuhkan atau diketahui dari soal adalah nilai kepercayaan sebesar 95%. Maka dari itu di sini terdapat nilai K digunakan nilai sebesar 2.
Dengan menggunakan rumus yang dapat dilihat pada slide, dapatkan nilai N aksen adalah sebesar 304,76 data. Maka dari itu, dari perhitungan ini diketahui bahwa data yang dimiliki sekarang masih belum mencukupi dari data yang dibutuhkan seharusnya. Maka dari itu, seharusnya percobaan ini dibutuhkan tambahan data sebanyak 52 data. Selanjutnya perhitungan beban kerja, di mana untuk yang pertama kategorinya yaitu penyesuaian. Untuk rumus penyesuaiannya sendiri yaitu nilai penyesuaian dibagi 60. Jika dilihat di jurnal diketahui memang untuk nilai kelas dari penyesuaian yaitu excellent, di mana nilainya 80. Sehingga untuk perhitungannya yaitu 80 dibagi 60 maka didapatkan hasil 1,33. Selanjutnya yaitu perhitungan kelonggaran. Untuk perhitungan kelonggaran menggunakan Samhart method, di mana terdapat 7 faktor-faktor yang mempengaruhi nilai dari pekerja, sehingga untuk total faktor tersebut yaitu 21,4. Nilai-nilai tersebut didapat berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut, yang dimana terdapat yang pertama tenaga yang dikeluarkan, yang kedua sikap kerja, yang ketiga gerakan kerja, yang keempat kelelahan mata, yang kelima keadaan temperatur tempat kerja, yang keenam keadaan atmosfer, dan yang terakhir keadaan lingkungan yang baik. Selain itu, terdapat 3 kelonggaran yang mempengaruhi pekerja. Yang pertama, kelonggaran untuk melepas kelelahan, untuk kebutuhan pribadi, dan juga untuk hal-hal yang tidak dapat dihindarkan. Selain itu, ada juga perhitungan waktu siklus, di mana untuk waktu siklus menggunakan rumus jumlah produktivitas dalam menit yang sudah dapat di perhitungan sebelumnya, dibagi jumlah item yang diproduksi selama 7 hari yang didapat berdasarkan pengamatan. Sehingga perhitungannya menjadi 3.616 dibagi 50.400. Maka dari itu hasil yang didapat yaitu 0,072 menit. Setelah dilakukan perhitungan waktu siklus, berikutnya dapat dilakukan perhitungan waktu normal dengan mengalihkan waktu siklus dengan nilai penyesuaian, yang mana nilai penyesuaian 1,33 dikalikan dengan 0,072 atau waktu siklusnya didapatkan waktu normalnya sebesar 0,096 menit per piece. Kemudian untuk waktu baku kita hanya tinggal mengalihkan waktu normal dengan 1 plus kelonggarannya, sehingga didapatkan nilai sebesar 0,1165 menit per piece atau dikonversikan menjadi 6,99 sekon per piece untuk waktu bakunya. Kemudian untuk waktu standar produksi kita hanya tinggal membagi waktu observasi dengan waktu baku, yang mana 4.200 dibagi dengan 0,1165 akan menghasilkan 3.605 menit untuk waktu standar produksinya. Berikutnya untuk beban kerja, kita hanya perlu membagi frekuensi produktif atau di sini nilainya 221 dibagi dengan frekuensi total pengamatannya atau keseluruhannya 252, kemudian dikalikan dengan 100% akan menghasilkan nilai beban kerja 87,7%. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa kegiatan produktif seorang operator dalam 11 jam kerjanya itu senilai 9,65 atau 87,7% dari 11 jam kerja tersebut, sehingga didapatkan pula waktu non produktifnya sebesar sisanya atau 1,35 jam. Kemudian untuk perhitungan kapasitas produksi untuk shift 1 dan 2 sama karena jam kerjanya yang sama, yaitu 7 jam, dikonversikan menjadi 25.200 detik, yang mana dapat dihitung kapasitas produksinya dengan jam kerjanya dibagi dengan waktu bakunya dalam sekon, dan didapatkan hasilnya sebesar 3.605 palet. Berbeda sedikit dengan shift 3 yang jam kerjanya 6 jam atau sekitar 21.600 detik, didapatkan kapasitas produksinya sebesar 3.090 palet. Selanjutnya kesimpulan, sampling pekerjaan merupakan metode yang tepat untuk menentukan standar waktu kegiatan proses produksi dan menentukan kapasitas produksi yang dapat dicapai. Dari hasil perhitungan, standar waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan gulungan palet selama 7 hari adalah 0,1165 menit per pieces atau setara dengan 6,99 menit per pieces. Sehingga kapasitas produksi yang bisa diproduksi tergantung dari jumlahnya jam pada shift yang ada. Untuk shift 1 dan 2, dengan jumlah jam kerja 7 jam, kapasitasnya bisa mencapai 3.605 palet. Sedangkan untuk shift 3 dengan total waktu kerja 6 jam, yaitu kapasitasnya bisa mencapai 3.090 palet. Terakhir kita memasuki bagian perbandingan analisis. Di sini kita mengetahui bahwa melalui jurnal, kita tahu bahwa productive percentage itu berdasar pada persentase yang sering keluar dan juga nilai tertingginya. Tetapi melalui pembelajaran di kelas, diketahui juga bahwa productive percentage itu berdasar pada persentase atau proporsi yang dari rata-rata hasil observasi yang udah didapetin sebelumnya. Lalu kalau misalkan kita mengikuti atau menerapkan pembelajaran di kelas itu terhadap data-data yang ada di jurnal, maka productive percentage yang semula 86,11% akan menurun menjadi 83,73%, karena 586,10% total dari productive percentage sebelumnya itu akan dirata-ratakan atau dibagi dengan 7 data lainnya. Terima kasih.